guys, kameramen ulah mundur-mundur sama mereka dia. Mau perahu-perahuan sama Adani. Enak guys, udah turun hujan tadi airnya gede ya mak. Enak kalau perahu-perahuan mak. Enak banget kan. Apa mak? Tinggali Dan. Perahuan ya mak. Jadi ini mak. Tenggelam. Ya Sadayana gagal. Lihat, perahunya tenggelam. Hujanan bareng mak. Nah, semalam itu di daerah emak. Waktu hujan semalaman. Pesawat. Semalaman hujan, jadi gini. Airnya naik, perahunya tenggelam. Ya, gagal deui. Ya udah tuh Sadayana, tenan naon kalau nggak ada perahu. Mah mau jalan-jalan di kebun we nya. Oh iya, Dan. Ya. Enggak mak. Oke mak. Tuhan Dan, kosong. Ada nih. Aduh, kumat deui isengna. Untung mah udah kabal ya sama kelakuannya. Tuh kan, bucuk dicinta sukun pun tiba. Mana mau pohon sukun mana buahnya seueur bisa lumayan atuh bisa memasak. Ya, kameramen. Toh contoh sukun yang udah tua itu yang udah keluar getahnya seperti ini. Ini cukupan buat dijadikan olahan. Itu mak. Tapi warnanya kuning mak. Lihat tuh kameramen. Kalau yang udah cukupan itu udah agak kuning, terus getahnya juga udah meluber. Lihat banyak banget getahnya. Lu meni jangkung kieu ye pohon sukuna. Ada nih, hayu aku buruan dipanjat. Petikin sukunnya buat emak. Yaudah guys, aku mau naik dulu guys. Kata emak ada yang dua di atas. Besti emak yang satu ini teh emang paling jago ya kalau manjat pohon, satset gitunya. Ditinggal kedip aja udah sampai pucuk pohon. Hebat pisan ilmu meringankan tubuhnya. Oke guys, aku lagi ada di ketinggian 5.000 kaki nih guys. Adek, putar. Awas di alung kenana udah sama. Lagaragan, belum. Ah. Mana maju, nak. Tinggali. Senang pisan, mak bisa panen sukun nu loba. Untung aya ada nih. Nih mak, nih mak. Tuh guys, pohonmu yang kuning banget nih. Ini tuh udah keluar semua tuh. Nih mak, mau tinggangkan mak. Wah. Ah. Hati-hati atuh ada nih. Ini sukun teh kalau kena kepala emak kumaha ceritana atuh Dan. Untung emak teh lincah jadi bisa cepat menghindar. Nah, karena 4 aja udah cukup banyak. Mas sekarang mau pergi mengolahnya. Dan yuk. Ya, mak. Seueur apa dulu? Nih, sukunnya sebelum emak olah mau emak kupas dulunya. Dan seperti biasa Dan, api. Hari ini teh emak mau masak ulen sukun. Hayo, udah pernah denger belum? Sok atuh intipin resep emak ya. Setelah dikupas, potong sukun sesuai selera, kemudian kukus sekitar 15 menit. Kalau sudah matang, baru dihalusin. Nah, sukunnya udah matang, sekarang emak tumbuk. Dan numbuknya pun dengan keadaan masih panas. Sambil numbuk, emak nyicip-nyicip.
Udah matang, empuk. Biar makin gurih dan pulen, emak tambahin kelapa parut dan tepung tapioka. Campur sampai merata, terus bentuk adonan sesuai selera. Terus lanjut digoreng deh sampai matang. Nah, Sadayana, emak mah kalau bikin ulen sukun itu, kalau digorengnya dibulak-balik kayak gini. Supaya matangnya meratanya. Terus nggak gosong juga. Kayak combro ya, namanya bukan combro, itu sukun. Ulen sukun. Ini sih kalau dalamnya tuh kering. Luarnya kering, dalamnya Empuk banget, Mak. empuk banget pasti. Tuh, ini dalamannya kayak gini. Main. Oh. Udah Dan, sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Kalau ada gula makin enak Dan ya. Malik, Mak. Pokoknya pelan banget. Pelan banget. Kayak makan barbecue, Mak. Hah? Barbecue itu kumaha? Lain lukia. Ada nih nggak tahuin barbecue. Barbecue itu ngelem sampe. Capek mama nanggepin ada nih. Mending lanjut makan aja yuk Sadayana. Sadayana seperti biasa, hari-hari emak aya we gaweannya. Hari ieu teh emak mau ke hutan, tapi sebelum eta emak mau isi bensin heula. Kang, bensin Kang. Sabotol weh. Kamana ya asupna? Ka dieu. Nya sok. Ah, Ma, Pas, nuhun atas. Gimana ya? Ya, nuhun ya Kang ya. Ngisi deh kan. Kang, kerjakan heula tuh ah. Motor aku jagan. Nuhun, silahkan. Kang nuhunnya. Kunaon dia kameranya? Duh. Maunya, terus si bensin. Kumaha ieu teh, Kang? Hei. Para motor si bensin geuningan. Mesin aku mah mesin gaya kieu mesin. Sok, mana? Kehirup. Ayo mah. Mana mesin aku mahal lah. Bensin mah mesin mah masih bagus. Ini mah di oplosnya bieunya aku cai herangnya. Cai naon bisa diasupkeun. Bensin mah bensin. Ada cai sirup. Iya motor mah mogok segasian bensin. Kebetulan pisan aya si Akang, biar motornya dibawa heula. Semoga we motornya nggak rusak ya. Emak mau lanjut ke hutan ah. Oh iya Sadayana, emak teh keur aya di Selaawi, Garut, Jawa Barat. Emak buru-buru keur aya gawean ye, mau angkut hasil panen pohon kawung. Sadayana nih sekarang emak mau ngangkat pohon kawung atau pohon aren. Waduh eta mah teu berat. Mau iya sok coba nya. Terus sana guling-gulingkeunana si Akang ge. Hampir we, emak telat, udah dikumpulin kan. Udah langsung naikin ke motor we nya. Ayo Kang. Ayo. Lain gitu papa. Lah ieu hese emak. Ayo ah. Lempang. Papa. Sadayana jadi kos kieu ye. Bawa potongan pohon sagu nu sudah dipanennya. Pakai motor gunung karena bisa angkut beban berat nu loba dan bisa melewati medan nu sempit. Kerasa pisan beratnya Sadayana. Ieu teh sampai 60 kg satu batangnya. Kumaha nu bawa lebih dari satunya. Si Akang mah sudah biasa jadi teh cepet. Lamun mama pelan-pelan we nya, bisa-bisa malah ngegelinding. Pertama, batang pohon kawung dibelah heula jadi beberapa bagian. Harus pakai tenaga ekstra, soalnya keras pisan. Selanjutnya masukin ke pemarutan untuk diambil sari patinya.
Nu ieu mah serahin sama akangnya welanya, soalnya mesti nu udah ahli. Aci kawung teh bahasa Sunda nu artina tepung sagu yang asalnya dari pohon kawung atau aren. Bagian dalam batang kawung nu putih kecoklatan dan agak lunak ieu akan menghasilkan aci. Pedayana, nih hasil dari penggilingan. Giling naonnya namanya kameramen? Udah tuh hasilnya tingali. Tuh. Pedayana, ini tuh salah satu pembersihannya Kang ya. Dicuci dulu yang tadi habis digiling biar bahan tepungnya itu mengendap ya Bang ya. Di dieu aya 2 tahap penyaringan. Pertama, lamun sudah putih langsung dibuang. Penyaringan kedua baru bisa jadi aci. Ini kameramen, ini tuh aliran bahan tepung apa ini? Tepung aci kawung. Jadi kameramen, sebelum jadi aci kawung itu masih panjang prosesnya. Salah satunya ini. Jadi tadi yang diendap di situ di aliran ke sini. Nah, ke sini masuk ke kolam ini. Ini bukan kolam susunya sadayananya. Ini adalah kolam buat pengendapan aci kawung. Kira-kira 2 hari kameramen. 2 hari pengendapannya. Setelah itu penjemuran diangkat. Kalau udah endap, udah ngebunuk, dihandap kameramen, diangkat terus dijemur. Sekarang emak mau bantuin si akang-akang buat apa itu? Ada tepung yang kering yang mau emak angkat. Yuk, aci kawungna nu garing. Hayu. Endapan ieu harus dijemur nepi kering. Tepungnya bertekstur lembut dan sering dipakai untuk bikin makanan tradisional. Sadayana, nih perbedaan tepung tapioka sama tepung ini nih. Apa? Tepung kanji, kawung. Ini bagus banget buat ini, buat bikin bakso. Nyanya, bikin bakso bagusnya. Pudar tuh. Tuh. Nih kameramen. Aduh, kita mau bikin apa Neng? Cibay. Aci ngambai. Jadi lamun dibetot teh acina ngarambai kameramen. Bikinnya mah mudah, mirip sama cireng. Ma bikin bumbunya heula nya, ti cabe, bawang merah dan bawang putih, nu diulek nepi halus. Cibay biasa diisi dengan suwiran ayam ya, tapi bisa naon wae sih sesuai selera. Iris bawang daun dan bikin adonan. Tepung aci dilarutkeun dengan air lalu disaring nepi bener-bener halus. Kandungan pati alami ieu nu bisa bikin tekstur kenyal pada makanan. Mak ngagoreng bumbu. Mau masak ini bahan cibay. Selanjutnya tumis bumbu nu sudah diulek, masukin suwiran ayam, irisan bawang daun, adonan aci kawung, bumbu penyedap lalu diaduk terus. Lamun sudah matang, siapin kulit lumpia, isi dengan adonan lalu bungkus. Terakhir, goreng dengan minyak panas nepi kecoklatan kedua sisinya. Supaya lebih lengkap, Ma bikin sambelnya ya. Dari bawang putih yang dicincang, lalu digoreng setengah matang. Campur dengan cabai bubuk dan siram di atas cabainya. Sedep kan? Neng tingali tas janten cibaina. Menelekoh bumbu ge Neng tingali cikruh. Cikruh naon? Cikruh banyak bumbu seueur kameramen cikruh teh. Makan cibay paling raos lagi hanut supaya lebih renyah dan gurih. Pokoknya mah wel kameramen rasana. Terus ngenyilnya kenyal-kenyal tina tepungna sama tepung saguna. Bumbuna mantep, pedes, nikmat, gurih. Ayamnya juga banyak ya, Mak. Apalagi ayamnya kata setan 2 truk. Tingali sadayana, acinya mulur di mulut. Gurih pisan. Ngeunah euy, cocok pisan buat jadi camilan di imahnya. Raos pisan.
Hari ini lagi berburu tutut sawah. Ini banyak banget. Kamu malah ngapain sih? Bukannya bantuin. Sadena, aduh, ari si Adani nanaonan atunya. Masa ngagulusur pakai gedebok pisang di tengah sawah? Aya wae atuh. Udah tahu mate lagi sibuk cari tutut, bukannya bantuin malah asik main sendiri. Sebenarnya di sekitaran sawah ini nih, bekas sawah, itu bukan hanya tutut aja, banyak kerang-kerangan, macam-macam kerang-kerangan. Tapi hari ini cuma ngambilnya tutut aja ya. Tutut teh bahasa Sunda untuk menyebut keong sawah. Tutut beda ya sama bekicot karena tutut teh hidupnya di air. Jangan ketukur ogenya sama keong emas karena cangkang tutut teh lebih gelap. Nyari keong tutut teh sebenarnya gampang pisan, asal tahu caranya ya. Tuh, kalau tutut biasanya dia sukanya menempel-nempel bekas padi kayak gini nih. Tuh. Bukan hanya tutut, keong juga ada. Tuh. Masukin. Tuh kan, udah lumayan dapatnya. Kalau sudah ngerti mah hasilnya bisa seember pino. Banyak pisan kan tututnya berasa lagi panen gitu. Bukan cuma batang padi, tutut juga suka sekali menempel di bekas dahan pohon seperti ini. Oh iya, ini teh kenapa sawahnya tergenang air begini? Karena gagal panen akibat musim hujan. Yap, makasih. Tuh, alhamdulillah. Sampai udah sore. Tangkapan kita hari ini lumayan banyak kan. Mau 1 ember ya? Mungkin mau penuh ya? Tuh, tapi seperti biasa. Ini harus direndam dulu selama 1 malam. Jadi kita masaknya besok aja ya. Ini tangkapannya. Apa dapat juga? Dapat banyak. Iya. Wah, ini kalau digoreng garing enak banget nih. Pak, ini kenapa aja? Mujair. Oh iya, mujair sama ini apa? Bogo. Sama bogo. Bogo. Sepat buun. Sepat buun. Macem-macem ternyata ikannya. Yuk kita pulang udah. Udah lebih dari cukup, ini mah buat dimasak bareng-bareng. Sekarang tinggal dimasak deh. Emak teh masaknya bukan pakai bumbu kuning ya. Emak mau ngolah dengan cara yang beda atuh, yaitu pepes tutut. Tutut yang sudah direndam semalaman dan direbus dikeluarin dagingnya. Emak ngeluarinnya pakai jarum biar lebih gampang. Setelah dibuang kotorannya dan dicuci bersih, sekarang emak buat dulu bumbunya ya. Cabai, bawang merah, bawang putih, sama kemirinya diulek hingga halus. Habis itu dicampurin bumbunya ke daging tutut. Tambahin garam, penyedap rasa sama bubuk kunyit. Aduk sampai merata, tambahin oge daun kemangi, terus masukin telur, diaduk lagi. Tinggal bungkus deh daging tututnya pakai daun bersama serai, tomat, dan daun bawang. Terakhir tinggal dikukus selama 30 menit. Tada! Jadi deh pepes tutut ala emak enak. Waktunya makan, ayo mau itu? Mau paisnya Mau ini yang aku. tadi saya Bakar. Wow. Pais tutut. Nih juga dikukus ambilnya. Enak banget. Kenyal-kenyal. Enak ya? Kenyal-kenyal. Cobain. Sama rasanya kayak ini, kayak keong sawah ya? Si tutut ini teh kaya akan kalsium, jadinya baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kandungan omega 3-nya bagus untuk mencegah kerontokan rambut. Tah, si Adani malah habisannya makannya. Masakan mama emang juara deh. Enak. Enak loh. Mantep. Allah, apa kamu ngapain di situ? Katanya mau ngambil buah ini, buah ketapang.
Oh iya, mak lupa. Oh, Sadayana, ternyata Adani berbaik hati naik pohon duluan demi bantuin emak ambil biji katapang. Ayo nama atuh, nuhun ah. Oh iya, iya. Banyak ini, Madan. Banyak mah ambil mak. Banyak kan. Tuh. Ternyata buahnya benar-benar udah dirang sama Adani. Udah kering tuh. Ya. Awas! Ya kan? Nah kan, ayah we kelakuannya mah. Barusan Adani cosplay jadi Tarzan, Sadayana. Nah, lihat. Karena rumputnya lebat, jadi kita tuh harus jeli untuk mencarinya. Ini mah udah kering. Tuh. Lihat. Ini buah katapangnya udah kering, kameramen. Berarti ini mah udah dari tadi yang jatuh. Udah dari kemarin-kemarin. Tapi kalau ini mah kayaknya nih, yang hijau-hijau kayak gini mah berarti Adani yang ngerag barusan. Sadayana, ayah nu tahu tuh kalau buah katapang teh dikenal dengan nama almond tropis atau Indian almond. Soalnya emang bentuknya teh mirip almond gitu. Buah katapang teh biasanya berwarna hijau saat masih muda dan merah kecoklatan kalau mateng. Nih kameramen, si katapangnya besar tapi isinya, tapi walaupun kecil kayak gini ya, enaknya dan ini Rasa apa, Mak? kacang tanah. Tapi ya, menurut Mak, kacang tanah sama apa? Buah katapang tuh enak buah katapang. Udah mak, nyobain mak. Enggak, aduh, Nyobain yang hijau. lebih lembut, Kuning. lebih wangi. Sadayana buah ketapang teh halus pisan buat masalah pencernaan sampai nurunin kadar gula darah. Nah, karena manfaatnya loba pisan, mah jadi kepikiran pengen bikin kue biji katapang, euy. Wah. Penuh mak. Tuh, kameramen. Penuh. Cukup ini mah. Ya udah yuk, ah. Udah yuk. Udah. Cukup ini mah. Kita masak yuk. Nih pulang. Ayo kameramen pulang. Biji katapang teh emang sekeras eta, Sadayana, seperti kehidupan lah ya. Bercanda ketang. Tapi soal kulit nanu keras, emas serius ya. Nah, Sadayana. Emak lagi belah ketapangnya. Karena ketapang ini sangat keras, jadi emak butuh bantuan bedog sarang naon ieu teh tumbukan. Setelah emak pikir si Gana teh mending tugas ieu dipegang Adani we nya biar emak siapin yang lain gitu. Soalnya si biji katapangnya teh biar sekalian ditumbuk tapi nggak terlalu halus. Buat adonannya emak pakai margarin dan vanila. 1/4 gula pasir, gula putih, gula pasir. Lanjut masukkan telur, terigu, dan tapioka. Aduk sampai merata, terakhir masukin biji katapangnya. Ketapang yang udah ditumbuk sama Adani, emak mau campurin ke sini ya. Kalau udah selesai, adonannya emak campurin di terigu sambil dibentuk memanjang. Terus potong-potong. Soal ukuran mah sesuaikan sama selera we nya. Adonan kue biji katapang siap digoreng. Lamun geus kecoklatan, angkatnya. Tandanya kuenya siap dicemilin. Ini dia, kue biji ketapangnya udah jadi dan. Ayo makan. Aduh Sadayana, sayang euy, mate kurang nyeduh teh atau kopi yeuh. Gurih mak. Banget dan apalagi biji ketapangnya, kerasa banget. Ini mah kayak bukan makan biji ketapang, Kayak makan kue mak. kayak makan Gurih. ini kue suuknya. Punten Sadayana, mate jadi ngunyah terusnya. Soalnya emang kue biji katapangnya teh seenak eta. Rasanya itu gurih, manis, enggak, terus ditambah biji ketapang. Pokoknya perpaduan rasanya enak banget.
Sok atuh kalau nggak bisa bayangin mah, sadayana bikin sendirinya kue Nusarua jeung emak. Sadayana udah masak untuk makan siang? Hah? Bingung mau masak apa? Aduh, jangan bingung atuh. Bahan masakan kan banyak pisan. Makasih ide ya. Gimana kalau sadayana masak ceker ayam? Udah mah enak, gizinya teh bagus pisan untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua. Gampang lagi masaknya. Yang penting sebelum dimasak kudu dibersihin bener-bener. Pokoknya mah semua kuku ceker ayam harus dibuang ya. Terus suka ada kan ya tuh lapisan kuning yang ada di ceker ayam. Itu juga harus dibuang. Nah kalau udah putih bersih ceker ayam tinggal dimasak dehnya. Tenang, mah punya 3 ide masakan berbahan ceker ayam. Buat anak-anak dulu ya. Soalnya kan mereka yang harus diutamakan atuh. Ma mau bikin ceker ayam crispy nih. Yang kriuk-kriuk dijamin anak-anak sukanya. Sekarang kita bumbui ceker ayamnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan garam secukupnya saja. Kita masukkan penyedap rasa. Kita masukkan bawang putih bubuk secukupnya saja. Nah, biar bumbunya meresap, ceker ayam perlu dibekukan heula. Sekarang teh udah banyak tepung crispy instan, tapi kalau mama sukanya meracik sendiri atau biar lebih sedap gitu. Ini tepung terigu saya gunakan sebanyak 1 kilo. Dan sekarang kita campur tepung maizena sebanyak 1 ons saja ya. Kita masukkan bumbu penyedap 1 sendok makan, soda kue 1 sendok makan, garam secukupnya saja, bawang putih 2 sendok makan. Rahasia bikin makanan jadi renyah harus pakai tepung maizena ya sadayana. Sudah terbukti hasilnya. Setelah adonannya tercampur rata, sekarang kita larutkan susu bubuknya. Cekerna nanti teh bakal direndam ke larutan susu. Ada yang tahu supaya apa? Setelah itu kita masukkan ceker ke dalam adonan. Sekarang cekernya kita remas-remas ya. Meski tidak ada daging, hanya ada kulit dan urat di ceker ayam tehnya. Tapi ceker ayam mengandung kolagen yang sangat tinggi. Kolagen teh bagus pisan untuk kesehatan kulit. Nggak punya skincare, ya makan ceker ayam aja atuh. Sekarang waktunya ceker direndam ke larutan susu. Susu ini teh bisa untuk menghilangkan bau amis pada ceker. Terus ceker juga jadi lebih empuk dan enak rasanya. Kita angkat, tiriskan. Kita masukkan lagi ke dalam adonan yang kering. Kita remas-remas lagi supaya benar-benar keriting ya. Terakhir cekernya siap digoreng sadayana. Tuh minyaknya udah mulai panas. Kalau mau pikir-pikir ceker ayam teh termasuk bahan masakan yang awal dikenalkan orang tua ke anak-anaknya ya. Saat masih bayi mulai makan, ceker ayam teh jadi bahan masakan pilihan. Ini teh karena udah terbukti khasiat ceker ayam yang bagus pisan untuk bayi yang baru mulai makan. Ceker ayam bisa melancarkan pencernaan si bayi. Usus mereka juga jadi lebih sehat. Sepertinya ini sudah matang. Kita tiriskan saja. Mantap pisan euy garingnya. Resep emak emang nggak pernah gagal atuh. Anak-anak bisa lahap pisan nih makannya. Tada! Ini dia, ceker crispy-nya sudah jadi.